Hey, halo. Kita hari ini kedatangan tamu spesial dan kita mau Q&A ya sama tamu spesial tersebut ya. Oke, kita sambut Badut Tokyo. Aku gak expect Badut Tokyo. Expect-nya apa? Ya Jerome atau siapa? Badut Tokyo. Hai, hari ini Iko kedatangan Om Jerome Pauline. Kok jadi Iya nangis? begitu memang. Udah ngantuk ya, Yuko ya? Udah ngantuk, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau ngadain Q&A. Ini kan soalnya jarang-jarang banget nih ya ketemu sama Jerome. Waduh iya. Oke, sekarang mau tanya nih. Ya. Kemarin kan Jerome baru aja 9 juta subscriber Oke. kan. Yeay. Ini diulang pertanyaannya. Iya. Ketahuan deh. Kalau masukin aja lucu tadi. Iya. Nah, gimana perasaannya? Super mantap. Super mantap jiwa. Bersyukurlah. Iya. Senang banget. Oh, itu tuh ceritanya sedikit aja nggak apa-apa. Itu tuh dari tahun berapa? Terus gimana sih perkembangannya kok bisa sampai sampai 9 juta tuh gimana sih? 9 juta tuh wow banget loh. Wow. Heeh. 2017 akhir sih aku Kak. Desember 2017 aku baru mulai YouTube. Itu sendiri. Berdua sama temanku waktu itu. Oh, itu ya apa Nihongo Mantaku? Nihongo ya. Awalnya memang Awalnya ngajarin Nihongo. I Abis itu aku see. mikir gini kayak aku sayang banget gitu. Maksudnya kayak kuliah di Jepang. Abis itu kan bakal ada kenang-kenangan gitu loh di Jepang. Kayak kalau aku nggak bikin video kayak aku bakal lupa gitu suatu saat nanti. Jadi buat bikin kenang-kenangan aku juga rekam kehidupan vlog gitu. vlog. Dan aku juga aku pribadi aku suka banget nontonin kehidupan mahasiswa di luar negeri. I see. Jadi di Jepang kan belum ada yang buat, ya udah aku aja yang buat gitu. Oh. Biar ada orang-orang yang kalau misalnya mau ke Jepang mau lihat kehidupan mahasiswa kayak gimana bisa lihat aku. Bisa lihat gitu. Terus memang dari awal targetnya itu orang Indonesia. Orang Indonesia iya dari Jadi awal. memang dari awal tuh pakai bahasa Indonesia ya, Ya. bukan untuk internasional. Benar. Jadi awalnya itu aku bikinnya Nihongo Mantaku kan mau ngajarin bahasa Jepang ke orang Indonesia. Indonesia. Kan? Oh gitu. Karena waktu aku datang ke Jepang, aku kan pingin ngebut bahasa Jepang dulu kan. Biasanya aku kan suka ambis gitu. Ambis gitu. Biasanya belajar dari YouTube dong. Iya. Tidak. Aku search dong di YouTube, nggak ada yang ngajarin bahasa Jepang. Oh ya udah gue aja nih gitu. Ya udah setelah aku lulus N1 dalam setahun, ya udah aku lulus ngajarin. yang satu setahun. Ya. Gitu guys ceritanya. Oh gitu. Terus berarti 2017 berapa tahun tuh? 5 tahun ya? Ya. 5 tahun. 5 tahun. Perkembangannya 9 juta luar biasa. Ya apa ya? Maksudnya di tahun-tahun awal Enggak. lambat banget. Kan aku sama Yuko nih baru banget nih mulai YouTube kan. Jadi maksudnya untuk kita baru mulai 2,5 bulanan lah. Oke. Sekarang subscribernya berapa sih? 4.600-an lah gitu. Terus viewersnya lumayan lah gitu. Maksudnya sampai ribuan setiap video gitu. Tapi maksudnya aku nggak ngelihat ini, masih belum melihat ini sebagai suatu mata pencaharian gitu karena dari revenue aja ya gitulah gitu. Nah kamu tuh mulai tahun keberapa kamu ngelihat ini sebagai gue bisa nih jadi YouTuber tuh bisa jadi pekerjaan gitu. Oh gitu. Tahun berapa? Tahun berapa? Yang pasti setahun awal aku nggak dapet. Nggak ada. Setahun awal aku nggak ini. Dan aku emang Tapi bukan kamu monetize dari awal. monetize. Dan aku kan emang bukan cari duit. Iya. Aku baru tahu YouTube tuh bisa dapat duit. Itu ya setelah jalanin YouTube berapa lama. Ya. Jadi memang bukan pas ketika pertama kali bikin itu bukan targetnya untuk mencari uang Iya, kan, bahkan aku untuk nggak tahu. share. Bahkan aku nggak tahu bisa dapat uang. Mulia sekali. Iya. Bahkan aku nggak tahu bisa dapat uang gitu. Iya sama sih karena aku juga kayak misalnya kalau emang gue mau cari uang gue sih bisa kerja yang lain gitu. Maksudnya ngapain? Memang sih mungkin bisa jadi sesuatu yang gede banget gitu penghasilannya. Tapi untuk awal-awal kalau memang kita pengen cari uang yang ajak gitu ya istilahnya ya aku sih mendingan untuk aku ya mendingan cari kerja yang memang aku Benar. gitu. Karena kalau berharapnya duit Iya. di YouTube atau di sosial media lah, itu bakal cepat berhenti. Oh, iya. Karena awal-awal itu pasti berat gitu. Tapi kalau misalnya emang suka, maksudnya ada Aku motivasi share lain, sih, aku pengen share kehidupan misalnya di Jepang kayak gimana, itu kan Iya, sambil berjalan ya. berjalan aja gitu. Gitu. Tiba-tiba jadi besarnya itu ya waktu Raffi kesini ya. Enggak juga. Enggak, sebelumnya Sebelumnya maksudnya kayak banyak. ada aja video yang kayak tiba-tiba. Jadi sebenarnya Kak, ya, dulu itu YouTube itu sangat-sangat friendly untuk newbie, untuk orang yang baru. Beda sama sekarang. Sekarang algoritmanya udah beda. Nggak ngerti nih, Jadi aku gini. belum ngerti. Jadi
Karena bentar. Karena punya TikTok gak? Enggak. TikTok Maksudnya aku nggak punya account. Maksudnya aku nggak aktif gitu. nggak, tapi aku punya kan. account. Nah, kalau TikTok kan kalau kita scroll gitu, itu munculnya random, bener ya? Oke. Ya kan? Jadi itu sangat-sangat friendly untuk new user. Oh. Orang yang pingin mulai di TikTok, ya kan bisa tiba-tiba viral gitu loh, bisa tiba-tiba viewsnya gede. Tapi YouTube dulu kayak gitu. Dulu kayak gitu. Jadi baru pun bisa Baru pun viral tuh bisa gitu. tiba-tiba muncul di apa namanya home-nya orang lain. Hmm. Dan itu terjadi untuk aku waktu itu. Video mana yang pertama kali bikin kamu Waktu itu ada ngomongin tentang culture shock di Jepang. Terus ada yang kayak aku jualan pisang goreng di Tokyo University. Ya, lagi ada festival gitu kan. Nah itu tuh kayak tiba-tiba subscriber aku waktu itu masih kayak belum sampai 10.000 bahkan. Tadi subscriber aku belum sampai 10.000, tapi tiba-tiba dalam satu hari tuh 50.000 videonya. Habis itu besokannya 300.000, besokannya nah itu kan gara-gara muncul di recommendation dan di komennya juga tulisannya kayak tiba-tiba muncul di recommendation gitu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak kayak gitu. Sekarang apa yang kita tonton itu yang muncul. Oh jadi orang-orang yang nonton contohnya nih kehidupan ibu dan anak di negara apa nanti bisa muncul video aku gitu. Tapi kan sangat-sangat segmented. Iya, benar. Sama kayak aku. Jadi kayak misalnya aku kan jarang nonton misalnya orang main game, aku jarang nonton misalnya ya. Ya di YouTube aku nggak muncul orang main game. Gitu. Sama sekali gitu. Algoritmanya udah beda. Oke, kita lanjutin ya. Yuko kayaknya udah ngantuk tapi kita lanjutin. Nah, itu kan tadi tentang perjalanan Jerome sebagai YouTuber gitu. Nah, Jerome kan selain sebagai YouTuber juga mahasiswa. Udah lulus. Lulus ya? Lulus. Udah. Nah, itu gimana nih ke depannya Jerome bakal terus menjadi si YouTubernya ini atau kayak ada hal lain yang mau kamu pengen pursue gitu yang berhubungan sama misalnya field yang sekarang yang sempat kamu matematika gitu, atau kerja di tempat lain atau apa gitu. Kalau misalnya matematika untuk kerjaan yang kayak ya aku pingin coba-coba aja sih gitu. Cuma nggak yang bakal diterusin rencananya. Kalau YouTube sendiri setahun 2 tahun ini aku setelah lulus bakal tetap nge-YouTube. Jadi justru aku kayak break dulu kuliah. Setahun 2 tahun ini aku bakal nge-YouTube. Sampai puas. Jadi nggak bakal langsung S2 nih? Nggak langsung gitu. Jadi sampai pokoknya aku pingin bikin konten-konten yang menarik lah setahun 2 tahun ini. Setelah itu aku baru S2. Oh, tapi S2 dia berarti udah pasti bakal S2. Mau S2, iya. Nggak di Jepang lagi? Nggak. Di Amerika. Oh. Nah, terus mau pindah jurusan juga. Depannya H. Oh iya, pingin ya. Amin. Mau ambil education bisa sih. Lah. Education. Karena memang cita-citanya mengarah ke situ ya. Oke. Lebih ke edukasi, mau ke arah sana. Ya dan setelah itu aku nggak tahu. Misalnya setelah setahun 2 tahun YouTube ini masih nge-YouTube atau enggak, aku nggak tahu. Misalnya mungkin nge-YouTube di Amerika gitu. Yang pasti nggak akan frekuensinya nggak akan seintens yang kan, S1. Sekarang kan main ya kan, utama gitu loh. Kayak main job lah bisa dibilang. Ya tapi kalau nanti udah S2 kayaknya lebih sibuk juga. Ya lebih sibuk dan juga mungkin aku kayak ya udah kalau misalnya aku mau upload gitu. Kayaknya gitu sih. Pasti belum tahu juga bakal sesibuk apa nantinya. Oke. Terus selain kan YouTuber, terus mahasiswa yang sudah akan lulus. Terus sekarang jadi bisnismen nih katanya. Kata siapa? Tiap hari aku lihat postnya menanti ya kan. Itu punya Jerome juga. Punya aku ya. Sama kakak atau punya Jerome sendiri? Sama kakak berdua. Terus kita shareholder abis itu. Oh, jadi sekarang banyak nih yang ada 4. Bisa masuk. Apa? Aku bisa masuk. Nanti ya kalau IPO. Tapi itu sistemnya gimana, franchising gitu. Jadi misalnya franchising, ya? Oh, jadi misalnya aku rumahnya di Bogor gitu. Aku mau buka menanti Bogor ke cabang keberapa gitu, bisa. Bisa. Oh, kayak gitu. Guys, jadi yang mau buka cabang menanti silahkan. Tapi sekarang kita lagi stop dulu. Kenapa tuh? Karena kebanyakan? Enggak, karena kita mau kebanyakan. Ya maksudnya kayak lagi ngobrol. Review. Yes, macam kayak gitu sih. Tapi kan kalau di Jepang ya sekarang kan kayaknya tapioka kalau di Jepang tapioka ya kita ngomongnya kan sekarang udah agak redup ya. Kalau di Indonesia masih ya. Kita kan nggak tapioka. Kita kan teh buah. Jadi tapi kayak, ada bubble-nya. Ada beberapa menu yang ada bubble-nya. Ya ada itu tapi itu nggak mainnya. Gitu. Jadi kita kan lebih ngejar yang segar-segar gitu loh. Dan kita yang pertama di Indonesia untuk yang lokal. Yang ada buahnya di dalam situnya itu ya.
yang biasanya ada itu dari luar negeri diimpor. Kalau yang menanti ini kayak pertama yang lokal gitu. Wih, Pak ini CEO-nya nih. Hey. owner and founder. Oke, terus nih. Oke, itu tadi tentang karir belajar dan sebagainya. Kalau percintaan gitu. Maksudnya gimana? Enggak. Kamu selama ini udah ada target nggak? Kan kalau orang-orang Indonesia ya kebanyakan ya, kalau orang Jepang sih sama orang Western mungkin beda ya, mereka lebih nggak memikirkan hal itu. Tapi kan kalau orang Indonesia kadang-kadang suka ada tekanan-tekanan nih dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Kalau kamu sendiri ada target untuk kayak menikah umur berapa nih, aku pengen berkeluarga umur berapa dan sebagainya? Sempet ada target sih, cuma kayak aku mikir kayaknya tantar aja gitu. Sempet kepikiran target itu 26 menikah. Sekarang tahun ini 24. Berarti 2 tahun lagi guys. Gak tahu tapi masih Iya, belum tahu. iya. Aku enggak, soalnya aku aja waktu itu aku pengen nikah 25. Oke. Akhirnya aku nikah umur hampir 30 tahun. Oh gitu. Jadi it's okay lah gitu. Ya, kan namanya orang pengen iya, kepengen. target. Yang menentukan kan Tuhan. Iya, gitu. benar. Gitu. Tapi ada itu maksudnya oke lah, target nggak ditargetin banget ya untuk sekarang. Tapi bukan kriteria juga ya, kan ada orang yang punya standar tersendiri ya, misalnya harus orang Indonesia gitu. Boleh deh international marriage juga nggak apa-apa gitu. Untuk agama kan kalau itu udah saklek ya, tapi kalau misalnya hal-hal yang berbau culture itu gimana kalau Jerome? Karena aku soalnya dari international marriage nih, jadi aku pengen tahu dong nih. Karena aku pengen jadi menteri tuh, ya kan. Tapi kayak ya aku pernah dibilangin orang kalau misalnya istrinya orang luar negeri juga nggak masalah gitu. Tapi nggak tahu juga sih, katanya kalau kata beberapa orang juga kayak lebih baik ya yang dalam negeri aja gitu. Oh, jadi biar lebih gampang untuk menjadi ibu menteri gitu. Tapi kan Soekarno aja istrinya nggak tahu juga makanya. Jadi ya kita lihat aja dari kedepannya guys. Oke. Duduk lagi yuk. Oh gitu. Tapi jadi kalau dari Jerome-nya sendiri nggak strict ya? Nggak strict. Mau orang Jepang mau orang Indonesia. Yang penting jodoh. Yang penting cocok lah. Oke. Terus ini belum pernah pacaran sampai sekarang? Sejauh ini belum. Tapi deket-deket. Iyalah. Karena aku bukan robot. Oke. Banyak orang kayak gila apa kayak ya yang mikir aku kayak gak punya perasaan gitu loh. Ya kan aku juga punya perasaan. Maksudnya kayak suka-suka mah suka-suka aja kan. Iyalah, bener lah. Cuma memang belum ada yang berjodoh aja gitu, tapi guys. ya emang maksudnya kan definisi pacaran orang beda-beda. Ada yang cuma buat kenalan dan sebagainya. Kalau aku pacaran tuh yang buat nikah. Jadi makanya itu pacaran untuk nikah itu Kanggai kata apa sih? Pemikiran itu udah dari dulu. Dari dulu karena begitu udah dewasa aja. Jadi dari dulu. Karena mama aku kan juga kayak gitu. Jadi udah dari kecil dibilangin. Okay. Dulu aku dibilanginnya pacaran tuh umur 20 gitu. Karena kalau sebelum umur 20 kamu tuh kayak masih labil dan sebagainya, belum siap dan masih banyak yang harus dikejar gitu loh. Gitu. Dulu dibilangnya kayak gitu. Terus semenjak makin dewasa aku makin ngerti dong gitu. Kayak banyak temen aku yang pacaran akhirnya putus, patah hati, terus akhirnya malas belajar apa-apa jadi malah berembetnya ke yang negatif gitu. Banyak hal gitu loh. Jadi aku ya akhirnya ngerti gitu kalau emang pacaran tuh buat hal yang serius, bukan buat main-main. Kira gitu. Sip deh. Apalagi nih? Apalagi aja ya. Kita ini deh, kita kita jawab pertanyaan dari followers aku ya. Boleh kan? Oke, siap. Sorry. Ini banyak pertanyaan. Nama-namanya nggak usah disebutin ya. Banyak banget nih. Awal kenal gimana? Kenalnya gimana? Gimana bisa kenal? Kapan? Kok bisa kenal sama Jerome, Kak? Kok Jerome bisa kenal Karara bolak-balik? Oke, diceritain deh Jerome. Oke, aku ingatnya itu Karara ini kan dulu kerja di travel JPT ya, jadi prefektur sama Kak Afra. Betul. Nah, terus waktu itu tahun 2019. Lagi musim dingin ya itu ya? Iya, lagi musim dingin. Itu Kak Raffi Ahmad datang ke Jepang. Itu yang sama segerombolan? Iya, pakai tour. Bukan yang kan sebelumnya tuh aku juga sempet dua kali. Aku sebelumnya sempet ngurusin mereka juga, tapi cuman cuma Arafi, Kak Gigi sama AA sama Rafathar. Ini yang waktu Jerome ketemu tuh ada Mbak Lala, terus ada artis lain kan?
Iya. ada Irwansyah dan sebagainya. Iya, yang itu, yang iya. Ya aku lagi ngurusin mereka semua sama itu Afra juga. benar. Nah, pas aku kan juga diajak tuh ikutan. Ya udah pas Tiba-tiba diajak tuh ya? itu, Itu tiba-tiba. iya, ketemu Kak Afra pertama kalinya sama ketemu Kak Nara juga Iya. pertama kalinya dari Di situ. restoran ya kalau nggak salah kita ketemunya ya. Kamu diundang untuk makan bareng kan di Kalau restoran pertama- yang gebrak-gebrak itu loh. Enggak, kalau pertama kalinya, maksudnya aku ngobrol sama Kak Afra sama Kak Nara itu yang di perahu. Tapi kan aku sempat ketemu di itu kayak nggak gitu terlalu sehat Iya, ya. kayak nggak terlalu Cuman ketemu sehat ya. doang. Oke. Kayak nggak yang Iya, gimana iya. ngobrolnya tuh Iya, yang di iya. perahu itu aku ingat. Oh iya. Terus kita besoknya itu, jadi ceritanya kan kita ketemu di restoran ya, tapi cuma ketemu aja karena dia langsung konten kan Iya. sama Kak Raffi. Kalau aku kan ngurusin gitu jalannya tuh. Terus abis itu kita disuruh nginep ya, Iya, disuruh nginep di di hotel. hotel. Aku tidur sama Mbak Lala, kalau Jerong tidur Nginep sama sama kameramen. kameramen. Tapi baik banget pokoknya Raffi tuh Baik banget. kalau daripada kalian pulang terlalu malam nginep aja di hotel gitu benar. kan. Terus besoknya atau beberapa hari setelahnya kita JPT nge-arrange untuk ada makan malam di perahu tradisional iya. gitu. Nanti ada fotonya deh kita munculin ya. Jadi Jerome diundang lagi ya. Diundang lagi di situ. Terus baru ngobrol di situ. Kalau nggak salah aku pertama kali nge-WhatsApp Jerome tuh di situ. Iya. Aku nge-WhatsApp Jer, ini jamnya jam segini kumpulnya di sini Iya, tuh kalau iya, nggak salah aku iya, nge-WhatsApp benar-benar. Jerome tuh Gitu. itu. Terus kita ketemu lagi beberapa kali, kamu sempat main ke kantor aku Ke ya. kantor, ya. Sempat main ke kantor. Terus kalau nggak salah Jerome pernah bikin konten juga sama Afra, tapi aku udah hamil, Iya, jadi iya, aku udah nggak ada. Terus ini deh kita ketemu sekarang. Kemarin random ya Jer ya. Kita lagi komen-komenan di DM. Iya. Terus, Jer, ayo kita call Iya. Jer gitu ya. Random. Benar. Seru. Jadi tiba-tiba datanglah. Terima kasih Jerome sudah datang. Next, itu kan tadi ya. Kau bisa kenal Jerome, ditunggu konten Jerome. Apakah Jerome berbakat babysitting? Ini Berbakat. pertanyaan buat aku. Oh, buat Jerome. Berbakat nggak babysitting? Aku rasa berbakat. Oh, gitu. Gimana? Berbakat. Cuman kan namanya anak-anak ya, awal-awal kan pasti Takut, pengen pasti lihat takut. dulu ini siapa sih gitu, masih takut-takut. Tapi setelah itu main tadi sama Om Jerome sampai kecapean bobo gini tuh. Dia tuh bisa bikin, dia tuh maksudnya nggak malu, nggak tahu malu, Nggak jaim, nggak jaim. Dia bikin muka lucu, bikin gerakan lucu untuk bikin si anaknya itu happy gitu. Kan ada orang-orang ya, apalagi yang cowok biasanya kan jaim gitu ya. Kalau Jerome tuh nggak jaim gitu. Tapi dari dulu, yang papa aku bilang, aku itu kayak ada bakat buat mengambil hati orang. Bukan anak kecil aja, untuk semua, Terutama anak kecil. kecil. Dulu misalnya aku di sekolah, kayak ada orang nggak suka sama aku, aku bisa bikin dia akhirnya jadi Jadi suka sama teman aku, teman kamu. banget sama teman dekat gitu. Ya memang menyenangkan sih, dan maksudnya nggak ada hawa-hawa negatif gitu kan, ada ya orang-orang nggak tapi serius ada maksudnya orang yang kayak mungkin cocok nggak cocok sih ya, tapi kayak baru pertama kali ketemu tuh kayak aduh kayaknya nggak deh nih orang gitu. Ada sih kalau aku ya, tapi kalau Jerome tidak ada. Takut diserang fansnya Jerome. Jerome ada rencana, ini balik lagi ke rencana cewek-cewek apa pernikahan. Jerome ada rencana untuk nikah dengan cewek Jepang dan tinggal selamanya di Jepang. Bukan rencana deh, kalau misalnya kejadian kayak aku kan tadinya nggak mau tinggal di sini Jer, nggak mau selama ini Jer. Oh iya. Aku kan pengen jadi dosen di ITB. Aku kan aku sama mater sama kakakmu. Oh iya, ITB. Iya, ITB. S1-nya. Oh. Terus aku tuh pengen jadi dosen di sana. Oh gitu. Aku pengen cepet-cepet pulang. Oh gitu. Tiba-tiba udah mau 10 tahun di sini. Nah, gimana kalau kamu kejadiannya kayak aku, kepincut cewek Jepang di sini. Kepincut. Depannya H. Lu. Bercanda. Bentar. Karena bakal kebalik ke Indonesia enggak? Ya kan udah nggak bisa dong. Udah nggak mungkin bisa ya? Oh, iya, kecuali suami aku tiba-tiba dapat kerjaan di sana gitu. I see. Susah ya? Aku ngikut suami aja sih sekarang. I see. Kalau aku kan emang dari dulu kan pingin jadi menteri, ya kan. Jadi aku pasti di Indonesia sih gitu. Jadi misalnya kayak meskipun aku nikah sama orang Jepang pun, aku butuh yang ngerti kalau misalnya aku harus balik ke Indonesia. Iya. Kalau misalnya dulu aku pernah dekat sama orang. Pas aku lagi sekolah bahasa Jepang. Oh, bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang. Ya. Pas aku ngobrol sama dia,
nggak bisa. Misalnya kayak dia juga punya mimpi. untuk bangun negara dia, aku juga punya mimpi bangun negara aku, akhirnya nggak bisa. Jadi sama-sama suka, Padahal walaupun sama-sama suka tuh. sama-sama suka tapi Berarti kalian udah visi, udah Iya. lihat ke jauh ke depan banget. yes. Wow. Karena aku emang orangnya kayak gitu kak. Iya. Aku emang kayak nggak bisa yang kayak udah jalanin dulu Iya, gitu. iya. Karena yaudah akhirnya aku pernah kayak udah kita jalanin dulu aja, have fun dulu gitu kan. Misalnya kayak ya Iya itu mah Iya, gimana nanti iya, lah gitu. iya. ya nanti aja gitu kan. Cuma misalnya seminggu oke tuh nggak kepikiran, tapi setelah itu kayak pasti kepikiran lagi gitu. Sayang sekali guys. Ya Ya, udah sayang deh. sekali sih, jadi justru bagus kak. Oh iya. Karena kalau Takutnya- semakin takutnya dilanjutin, semakin dalam cintanya, semakin dalam hubungannya, semakin susah untuk pisah guys. Semakin sakit tuh kalau berpisah. Sakit. Kasih. Oh ya oke deh, tapi ya udah ngerti. Kalaupun harus nikah sama orang Jepang, misalnya jodohnya siapa tahu orang Jepang yang bisa dibawa ke Benar. Indonesia untuk Gak mungkin tinggal di Jepang selamanya. untuk mensupport mimpinya Jerome sebagai orang yang akan jadi menteri lah gitu lah ya. Terus Kecuali tiba-tiba aku gak pengen jadi menteri. Kayak mungkin ada nggak kemungkinan itu dia? Sekarang aja kan jadi YouTuber, jadi main job kan? memang ada perubahan kayak gitu kan. Cuma untuk yang core-nya, yang menteri pendidikan tuh sampai sekarang masih gitu. Ya oke. Cuma kadang-kadang nih ya, misalnya kayak banyak kejadian di Indonesia yang bikin aku kayak gitu. Kayak aduh Indonesia udah gak bisa diselamatin gitu. Kadang-kadang aku kayak gitu bikinnya. Kalaupun kamu jadi ini bakal tanggung jawabnya gede banget. Kayaknya udah gak bisa deh gitu. Jadi kadang-kadang ada kepikiran Ada seperti gitu. itu sih. Cuma aku mikirnya sejauh ini ya masih mau sih. Justru kayak aku mikirnya kayak kalau aku malah kabur malah makin parah dong gitu. Dia berharapnya ya meskipun mungkin sekarang lagi parah atau nanti kedepannya mungkin akan parah, tapi ya butuh ada yang nyelamatin dong Iya, gitu. iya. Dan ya aku mikirnya sejauh ini aku bisa jadi orang yang nyelamatin gitu. Jadi dari awal itu punya mimpi jadi menteri Indonesia itu juga karena ngelihat situasi pendidikan di Indonesia dan kamu ingin merubah gitu, ingin membantu untuk bisa jadi biar situasinya lebih baik lagi gitu. Ya. Atau ada hal lain yang membuat kamu pengen jadi menteri pendidikan Indonesia karena kan itu cita-cita yang sangat besar loh gitu. Ya benar. Sebenarnya dulu awal-awal itu iseng kak, awalnya itu aku tuh nggak suka disamain kayak orang lain atau enggak aku nggak suka mainstream. Kayak kamu nggak mau jadi dokter, nggak mau. Ya kan banyak orang kan dokter, astronot gitu kan. Aku mikir apa ya gitu. Satu hari aku baca koran, ada menteri pendidikan gitu kan. Aku bilang, kayaknya seru juga nih menteri pendidikan. Gitu. Itu pas SD. Itu SD. Jadi dari SD nih. Dari SD. Dari SD cita-citanya. Iya SD. Jadi setiap ditanyain tuh ya awalnya buat keren-kerenan aja. Iya. Menteri pendidikan gitu. Terus di SMA pas ada PKN, guru PKN aku ngomong kayak kalau jadi negara maju harus ada pembangunan. Oke. Karena ya kan hanteng kan. Jadi kalau sudah ada gimana cara pembangunan, ya itu butuh sumber daya manusia yang berkualitas dong, ya kan? Gimana cara sumber daya manusia berkualitas adalah dari pendidikannya. Jadi kuncinya kalau mau Indonesia maju, pendidikannya harus ini. Jadi core-nya kan pendidikan gitu. Dan dari kalimat itu aku kayak bener-bener makin firm gitu, mau jadi menteri pendidikan gitu. Karena pendidikan dan emang aku juga tipe yang suka ngajarin, suka kalau orang jadi ngerti gitu loh. Jadi ya makin firm aja jadi menteri pendidikan di situ gitu. Kita doain ya supaya ini terus nggak berubah, nggak hilang apa semangat ini, apinya nggak hilang, apinya terus semoga bisa Jerome jadi menteri pendidikan termuda di Indonesia. Waduh. Amin. ini nggak usah dijawab sih. Kalau Yuko punya kelakuan absurd kayak Jerome gimana? Berapa nyewa badut di Jepang? Berapa kamu? Ya ongkosnya. Ongkos bolak-balik. Ya makanan aja lah, Makanan Indonesia ya tadi apa? Harga sewanya dengan makanan Indonesia sama kue. Banyak loh yang nanya sewa badut Jepang buat anak-anak berapa kak bisa didatengin ke rumah. Ongkos kereta aja, badutnya nanggung. Soalnya guys. Jauh loh di sini guys. Badutnya yang nanggung, ongkos kereta gitu. Apa harus digantiin? Enggak lah kamu. Bercanda. By the way GPA kamu 4 ya? Ya. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Maksudnya, nih ya, dia ini kan salah satu orang yang sangat paling sibuk nih di Jepang. Mana ada. Sibuk banget. GPA-nya 4, terus matematika lagi. Gimana ceritanya coba? Nggak.
awalnya itu aku Ini mikir GPA keseluruhan atau Enggak, semester akhir? semester akhir aja. Tapi ya tetep lah itu gila banget. awalnya aku target setiap semester 4. So, aku mikir kayak setelah aku jalanin mustahil. Iya iya. Mustahil banget. Kayak apalagi sambil YouTube gitu. Udah bahasa Jepang terus sambil YouTube itu mustahil gitu. Ya kecuali kalau lu kayak tiap hari belajar terus gitu loh. Maksudnya kan Iya, tapi benar. kamu kan ada banyak kegiatan Iya, lain maksudnya gitu. kalau aku fokus belajar doang, Iya. aku nggak nge-YouTube nggak apa, Mungkin. itu sangat-sangat mungkin buat Oke, dapat IB 4 gitu. Cuma kan, ya itulah gitu. Jadi akhirnya aku ganti target. Apa? Yang penting nggak di bawah 3 Oke. itu. Tapi Karena itu di Jepang itu kan sadis. Sadis emang. 4, 3, 2, 1. Nggak ada tuh 3,5, 3,7 nggak ada. Jadi kalau nggak 4 ya 3 langsung. Makanya 3 itu masih oke lah menurut aku. Iya. Jadi ya, akhirnya di atas 3. Oke. Tapi itu berarti luar biasa banget ya, semester terakhir kamu genjot-genjotnya luar biasa. Iya, semester akhir emang aku kayak ya maksudnya paling enggak lah sekali lah gitu. Akhirnya semester akhir bisa. Oh nih ya, ini aja. Oh ini kok aku sih? Mbak Rara udah pernah jalan-jalan bareng Jerem belum gitu? Kan jadi gini Jer, kan aku soalnya kan kontennya ini jalan-jalan kan sama Iko. Jadi ya kita kapan-kapan jalan-jalan ya. Oke? Dengan senang hati. Jalan-jalan kemana guys enaknya? Kemana ya? Disneyland yuk, Disneyland. Di sini enak. pakai kostum badut Jer. Gimana kalau kita jalan-jalan tapi Jerome pakai kostum, mumpung masih dingin cuacanya, jadi pakai kostum nggak kepanasan. Gimana guys? Ide yang tidak bagus. Ide yang bagus banyak nonton. Kalau oke, komen ya. Pilihannya itu kostum Doraemon, kostum Disney, atau ada lagi saran kasih tahu ya. Itu kan tadi aku sempat tanya rencana kedepannya, tapi jangka panjangnya 2 tahun YouTube, terus habis itu apa namanya S2. Aku mau tanya rencana masa pendek. Aku tanggal 9 April tuh bakal ke Indonesia. Iya. Ke Indonesia lagi? Iya. Kenapa? Emang lagi ada kerjaan atau apa? Keliling Indonesia bareng Wasada Boys. Kerjaan. Oh, untuk nge-YouTube nih. Nge-YouTube. Sama Sama karena Boys. udah bisa turis, udah masuk Indonesia, udah Indonesia boleh ya? bisa. Oke. Jadi sebelum itu aku bakal di Jepang. di Jepang dan tiap hari aku konten full. Hari ini? Habis ini nanti malam aku ada. Kalau gitu kita nggak boleh menahan-nahan Jerome di sini karena rumah aku jauh kan. Sorry. Santai lah. Ya udah, jadi besok katanya Jerome besok mau konten lagi. Sehari Terus-terusan. 2-3 video. Gila. Tapi berarti sama kamu bakal di keep terus atau gimana sih cara kamu emang apa jadi nanya Gak lagi? apa-apa, Soalnya kan kontennya sehari bisa 2-3. Berarti kan banyak dong kontennya. Nabung kontennya tuh Banyak banyak. banget. Itu timing keluarin konten A tanggal segini itu yang ngatur kamu atau udah jadi yang ngatur kakak atau manajemen? Oke, aku masih aku. Masih kamu. Dan menariknya itu bukan menarik ya, kayak kan ada konten yang nggak ada sponsor, ada yang sponsor. Oke. Ya kan, kalau yang sponsor itu kan bisa ada deadline-nya, jadi mau nggak mau harus di post Oke. gitu tanggal segitu. Terus kalau misalnya nggak ada sponsor, aku biasanya kayak bisa lihat bisa mikir kayak apakah konten ini tuh ada hype-nya gitu. Kalau misalnya kayak Yuko gini, hari ini kan aku story nih, banyak orang pengen nonton dong, jadi aku nggak boleh terlalu lama. Soalnya Kalau udah lupa. gitu, jadi dalam minggu ini atau minggu depan aku udah mau upload gitu. Tapi kalau misalnya ada konten-konten yang kira-kira bakal rame atau bakal hype meskipun nggak tahu kapan syutingnya, ya nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya konten-konten makan gitu kan, ya aku bisa nanti juga. bisa bulan depan juga nggak masalah gitu. Oke. Kira-kira gitu. Tapi maksudnya kan dari Jerome sendiri punya ada plannya gitu. Tapi kalau dari manajemen juga kayak kan mereka mungkin juga ngeliatin tren di Indonesianya kayak apa nih gitu. Mereka juga bakal kayak ngasih seru-seruan ke kamu gitu enggak? Jadi memang pure semuanya dari Jerome. Karena manajemenku punya aku sendiri. Iya ya. Iya. Jadi Sombong. bukan gitu. Maksudnya ya ngerti. Bang Ian itu emang ngurusin bisnisnya, aku ngurusin yang bagian situnya. Jadi untuk kreatif dan sebagainya udah kamu semuanya. Mainnya aku ya. Cuma ya karena aku kan punya tim, jadi aku bisa tolong. Oh, ngedit dan misalnya kayak yang aku mau ke Indonesia, tolong cariin, ya maksudnya tolong bikin itinerary dan sebagainya gitu. Karena kalau aku harus ikut ngurus semuanya, aduh otakku juga. Nggak mungkin GPA-nya 4.
Bercanda. Tapi memang luar biasa banget Jerome. Oke deh, karena dia abis ini bakal ada bikin, harus pulang, harus ada acara lagi untuk bikin konten lagi. Nggak enak kalau misalnya ditahan di sini lama-lama. Yuko juga udah bobo, mau aku pindahin nanti ke kasur. Capek abis main sama Om Jerome. Jadi kita udahin dulu Q&A-nya kali ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa Siap. ketemu lagi ya, Main yuk. mungkin jalan-jalan. Jalan-jalan. Pakai kostum badut. Nah, oke deh kalau gitu kita sudahi dulu. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa. Bye. Mantap. Jiwa. Gimana sih Jer? Ajarin dong. Mantapu jiwa. Oh, mantap Bu. Jiwa. Oke, bye bye.